Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irsyad Muzaki. Nah, pada kali ini kita akan membahas sedikit banyak tentang pemerintahan pada masa Islam. Pemerintahan pada masa Islam dimulai sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan dengan dinasti-dinasti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dinasti yang berdiri tepat setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu dinasti atau Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini dipimpin oleh 14 khalifah. Nah, salah satunya adalah khalifah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, khalifah tersebut adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan salah satu khalifah yang paling menonjol menurut saya di kepemerintahan Daulah Umayyah nih teman-teman. Jadi Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah, atau tepatnya khalifah ke-8 pada masa pemerintahan Daulah Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan putra dari Khalifah Marwan bin Hakam yang merupakan sepupu dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ibunya merupakan cucu dari Khalifah Umar bin Khattab yang bernama Laila. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibaiat sebagai khalifah dari Bani Umayyah pada hari Jumat setelah melaksanakan sholat Jumat. Gaya hidup dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan gaya hidup yang sederhana ketika menjadi khalifah. Dalam catatan sejarah pemerintahan masa Daulah Umayyah terdapat 14 khalifah, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mengapa saya membahas atau mengangkat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Karena meskipun terbilang kekuasaannya singkat, sekitar 2-3 tahun, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan salah satu khalifah yang paling menonjol dalam pemerintahan Daulah Umayyah. Karena selain menonjol, beliau itu dijuluki sebagai sosok yang adil dan juga saleh dalam memerintah Daulah Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan putra dari Khalifah Marwan bin Hakam yang merupakan sepupu dari Khalifah Utsman bin Affan, yang mana ibunya juga merupakan cucu dari Khalifah Umar bin Khattab yang bernama Laila. Umar bin Abdul Aziz dibaiat menjadi khalifah dari Bani Umayyah pada hari Jumat setelah melaksanakan sholat Jumat. Nah, gaya hidup Umar bin Abdul Aziz yang sederhana ini menjadi sorotan dalam catatan sejarah Islam. Sebagai contoh, ada salah satu kisah yang menggambarkan bagaimana baiknya atau bagaimana sederhananya Umar bin Abdul Aziz ini menjadi sosok khalifah dalam dinasti Umayyah. Dikisahkan pada suatu malam Umar bin Abdul Aziz terlihat sibuk merampungkan sejumlah tugas di ruangan kerja istananya. Nah, tiba-tiba sang putra masuk ke dalam ruangan tersebut bermaksud hendak membicarakan sesuatu kepada ayahandanya. Umar pun berkata, "Untuk urusan apa putraku datang ke sini? Urusan negara atau keluargakah?" tanya Umar. "Urusan keluarga ayahanda," jawab sang putra. Tiba-tiba Umar pun mematikan lampu penerang di atas mejanya dan seketika suasana menjadi gelap. "Kenapa ayah memadamkan lampu itu?" tanya putranya yang merasa heran terhadap apa yang dilakukan oleh ayahnya. "Putraku, lampu yang sedang ayah pakai bekerja ini adalah milik negara, dan minyak yang digunakan juga dibeli dengan uang negara. Sementara perkara yang akan kita bahas merupakan perkara urusan keluarga," jelas Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar meminta pembantunya mengambil lampu dari dalam ruangan. "Nah, sekarang lampu yang kita nyalakan ini adalah lampu milik keluarga kita. Minyak pun dibeli dengan uang kita sendiri. Silakan putraku memulai pembicaraan dengan ayah." Begitulah salah satu petikan kisah yang menjadi sorotan dalam sejarah Islam. Karena itulah yang menunjukkan dari akhlak kepemimpinan
atau akhlak pemimpin seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akhlak pejabat yang memang tidak mementingkan urusan pribadi atau mencampur adukan urusan pribadi ke dalam urusan negara. Jadi bisa memilah mana yang urusan negara dan juga mana yang urusan pribadi. Menurut tradisi Sunni, keterkaitan silsilah antara Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab bermula pada masa Umar bin Khattab. Saat sedang berunda malam, Umar bin Khattab mendengar percakapan antara seorang gadis dan ibunya dari keluarga pedagang susu. Sang gadis menolak mencampur susu dengan air sebagaimana yang diperintahkan ibunya lantaran terdapat larangan dari khalifah mengenai hal tersebut dan mengatakan bahwa Allah melihat perbuatan mereka meski Umar bin Menurut tradisi Sunni, keterkaitan silsilah antara Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab bermula pada masa Umar bin Khattab. Saat sedang berunda malam, Umar bin Khattab mendengar percakapan antara seorang gadis dan juga ibunya dari keluarga pedagang susu. Sang gadis menolak mencampur susu dengan air sebagaimana yang diperintahkan ibunya lantaran terdapat larangan dari khalifah mengenai hal tersebut dan mengatakan bahwa Allah melihat perbuatan mereka. Meski Umar bin Khattab sendiri tidak mengetahui, kagum akan kejujurannya, Umar bin Khattab memerintahkan salah seorang putranya, Asim, untuk menikahi gadis tersebut. Dari pernikahan inilah lahirlah Laila, ibunda dari Umar bin Abdul Aziz. Umar lahir pada masa kepemimpinan Bani Sufyani, cabang Bani Umayyah yang merupakan keturunan dari Abu Sufyan bin Harb pada masa Khalifah Yazid. Perasaan tidak suka dari penduduk Madinah terhadap Yazid meluas menjadi sentimen anti Umayyah sehingga semua anggota Bani Umayyah diusir dari Madinah. Setelah masa Khalifah Muawiyah bin Yazid berakhir pada tahun 684, kendali Umayyah atas khalifahan sempat runtuh dan banyak pihak berbalik mendukung Abdullah bin Zubair, khalifah pesaing Umayyah dan berpusat di Makkah. Umayyah kembali menguatkan pengaruhnya saat Marwan diangkat menjadi khalifah di Syria. Putra Marwan, Abdul Malik, ditetapkan sebagai gubernur Palestina dan putra mahkota, sedangkan putra Marwan yang lain, Abdul Aziz, ditetapkan sebagai gubernur Mesir dan wakil putra mahkota. Setelah Marwan mangkat, Umar bin Abdul Malik menjadi khalifah, sedangkan kedudukan Abdul Aziz menjadi putra mahkota sekaligus masih tetap mempertahankan kepemimpinannya atas Mesir sebagai gubernur. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian masa kecilnya di wilayah kekuasaan ayahnya di Mesir, utamanya di kota Helwan. Meski begitu, dia menerima pendidikan di Madinah, yang saat itu kepemimpinan kota tersebut sudah diambil alih kembali oleh pihak Umayyah pada tahun 692. Menghabiskan masa mudanya di sana, Umar menjalin hubungan erat dengan orang-orang saleh dan juga perawi hadis. Di penghujung usia, Abdul Malik ingin agar tahta kelak diwariskan kepada putranya, Al-Walid, dan bukan kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz menolak menyerahkan kedudukannya sebagai putra mahkota. Tapi perselisihan dapat dihindari lantaran Abdul Aziz wafat lebih dulu dari Abdul Malik. Abdul Malik kemudian menobatkan Al-Walid sebagai putra mahkota. Selain itu, Al-Walid memanggil Umar ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya sendiri yaitu Fatimah. Nah, salah satu bukti dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini adalah sistem administrasi provinsi. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz merombak ulang administrasi provinsi-provinsi di kekhalifahannya. Dia melakukan pemekaran atas provinsi di kawasan timur kekhalifahan yang dibentuk pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Al-Hajjaj bin Yusuf. Gubernur yang ditunjuk Sulaiman untuk provinsi besar ini, Yazid bin Muhallab, diberhentikan dan ditahan lantaran tidak menyetorkan harta rampasan perang dari penaklukan sebelumnya atas kawasan Tabaristan, bekas perbendaharaan negara. Umar bin Abdul Aziz kemudian menunjuk beberapa gubernur baru untuk beberapa provinsi perinciannya. Seperti perincian berikut ini, yaitu kawasan timur, Kufah dipimpin oleh Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab yang masih anggota keluarga dari Umar bin Khattab.
Kemudian kawasan Basrah dipimpin oleh Adi bin Artah al-Fazari. Kawasan Khurasan dipimpin oleh Al-Jarrah bin Abdullah. Kemudian kawasan Sin dipimpin oleh Amr bin Muslim al-Bahili. Kawasan Mesopotamia hulu dipimpin oleh Umar bin Ubairah. Nah, sedangkan kawasan barat ada Al-Andalus dan juga Ifriqiyah. Al-Andalus ini atau semenanjung Iberia dipimpin oleh Asam bin Malik Al-Khawlaini, dan juga Ifriqiyah, kawasan Afrika Utara, dipimpin oleh Ismail bin Abdullah bin Abi al-Muhajir. Kawasan seperti Al-Jazirah, Armenia, Azerbaijan berada di bawah Gubernur Abdul Aziz bin Hatim bin Nu'man, seperti yang disebutkan Khalifah bin Khayyat dalam Tarikh Khalifah bin Khayyat. Meski pejabat baru yang ditunjuk di kawasan timur ini dulunya pengikut Al-Khalaj atau dari kelompok Qais, Umar menunjuk mereka atas dasar kecakapan, bukan lantaran mereka adalah lawan politik dari Khalifah Sulaiman. Nah, mungkin cukup itu pembahasan video pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.